Ya, oke, mungkin kita bisa start aja, teman-teman. Ini kalau boleh tahu aja ini, teman-teman ini ada yang dari, kebanyakan kayaknya dari SMP ya? Ada yang dari SMA atau SMK? Ada, Kak. Oke. Ya, mungkin bisa raise hand beberapa, mungkin yang SMA, SMK gitu. Pengen tahu aja ini demografis. Nah, oke. Sip. Udah lumayan banyak. Oke. Sip, kita start ya. Oke. Jadi perkenalkan, saya adalah Rainaldo. Saya adalah kebetulan saya adalah ketua teknis panitia, maksudnya ketua panitia teknis untuk kompetisi literasi dan numerasi yang tahun lalu. Kalau yang hari ini spesial, ini workshopnya ini memang tentang teknis penggunaan LCMS-nya saja. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah melihat videonya yang sudah di-blast, atau misalnya udah melakukan simulasinya juga. Tapi kali ini moga-moga dengan workshop kali ini semuanya akan lebih jelas dan saya akan menjelaskan secara lebih detail. Ya. Nanti along the way, maksudnya sejalannya perjalanan, nanti saya akan berikan waktu untuk teman-teman untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Oke, let's start. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, baik. Oke. Ya. Oke, dibuka. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Itu mungkin kita start dengan ini dulu. Jadi sebenarnya tips and tricks ini itu tuh ada posisinya di tips and tricks mengerjakan set soal di LCMS Pesona Edu Kelas itu posisinya itu ada di Instagramnya pesonaedu.les atau abis itu ada link ke artikel di pelearningstudio.com yang dimana ini ada penjabaran tentang tips and tricks-nya kalau kalian tertarik. Tapi anyways, saya akan bahas semuanya hari ini secara lebih detail. Ya. Dan tentu saja semua informasi tentang kompetisi ini yang paling updated itu semuanya itu kalian bisa lihat di kompetisi.pesonaedu.id. Jadi ini akan selalu updated informasinya di sini. Biasanya itu ada pop-up setiap hari, mungkin yang akan berbeda-beda. Dan nanti semuanya tentunya kita akan mengikuti guideline dari ketentuan-ketentuan ini serta tipe-tipe soal-soal ini. Oke. Jadi kita start saja. Ya. Jadi bisa dilihat ini teman-teman bisa lihat. Ya. Mungkin ini memang ranging-nya itu dari penyisihan, dari semifinal, dari final. Itu nanti mungkin perbedaan soal-soalnya itu akan berbeda-beda. Tapi anyways, kita akan bahas aja semuanya. Ya. Jadi di sini bisa dilihat tipe soalnya itu ada pilihan ganda kompleks, syarat lepas gambar atau teks, menjodohkan, respon video, audio, isian bebas atau fill in the blanks, essay ini atau free response, sama soal dengan stimulus simulasi interaktif. Oke, jadi saya akan berikan contoh sekarang semuanya. Tapi sebelum itu, saya ingin teman-teman familiarkan diri dulu dengan LCMS Pesona Edu Kelas ini sendiri, yang akan digunakan untuk kompetisinya nanti. Jadi nanti di kompetisinya itu, kalian udah mendapatkan akun-akun kompetisi kan. Ya. Jadi kalau di trialnya itu, kalau ini masa-masa trial, itu nanti akan muncul juga seperti ini, trial yang simulasi itu, yang seperti yang sudah di-blast kepada kalian, atau biasanya ini kosong. Oke. Nah, ini nanti begitu lombanya kalian, jadi for example, mungkin lombanya itu kalian tanggal 25 jam 8. Nanti begitu kalian masuk di akun kompetisi kalian, nanti jam 8, ya, jam 8 tanggal 25 ini akan muncul satu aktivitas seperti ini. Ya, atau kalian bisa buka juga dari learning activities ini akan muncul. Oke. Nah, ini memang soal-soalnya akunnya itu ada dua yang berbeda. Jadi ini akun untuk latihan ini, untuk workshop ini yang kali ini itu akun yang berbeda dengan akun-akun yang kalian dapatkan untuk kompetisi, dan masuknya itu juga berbeda.
Kalau untuk yang akun workshop ini atau latihan ini, kalian masuknya itu di personaedueclass.id ini, ya. Sedangkan kalau untuk yang kompetisi itu nanti masuknya itu lewat sini di ketentuan di kompetisi.personaedueclass.id. Jadi platformnya itu dua platform yang berbeda. Oke. Nah, first things first ini kalau kalian preference ya atau memilih untuk menggunakan yang bahasa Inggris, maka ini defaultnya ini di platform ini bahasa Inggris, atau kalian bisa ganti platform ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Gimana caranya? Tinggal diklik ini Indonesian, lalu otomatis platform ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Untuk hari ini pemaparan hari ini saya akan tunjukkan dalam bahasa Inggris. Kalau kalian buka learning activities, itu mestinya di account kalian untuk akun promo ini itu ada latihan penggunaan LCMS, SMP, SMA, SMK ini, ya. Dan mari kita coba start aja langsung. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama untuk navigasinya, itu kalian bisa pakai next ini. Seperti ini. Jadi bisa dilihat ini soalnya bergerak. Previous itu untuk balik. Atau kalian bisa klik langsung di sebelah kiri ini. Jadi misalnya kalian mau ke item 4 atau item 3 atau item 8. Itu nanti dia otomatis akan bergerak ke sana. Oke. Nah, satu hal lagi yang harus diperhatikan ya. Jadi ini nih kalau next untuk previous ini itu untuk navigasi. Save ini untuk men-save jawaban. Jadi for example contoh ini ini adalah MCQ ya atau multiple choice questions atau pilihan ganda ya. Di situ nanti tinggal diklik salah satunya, habis itu di next. Habis itu nanti akan dilihat kalau ini ada tanda checklistnya. Ya. Atau nanti kalau kalian maksudnya kalian mau jawab, habis itu kalian save kayak gini, nah itu juga bisa. Itu juga akan muncul tanda checklist hijau ini. Jadi tanda checklist hijau ini means ini udah tersimpan di dalam sistem. Jadi kayak apapun yang terjadi, maksudnya bahkan kalau kalian disconnect nanti ini sudah tersave di dalam sistem ini. Kalau ada tanda checklist hijau ini. Sedangkan kalau nggak ada tanda checklist hijau ini berarti jawaban kalian belum tersimpan. Jadi kalian harus kembali lagi ke sana. Jadi kalian bisa save untuk menyimpan jawaban atau misalnya kalau sudah selesai kalian next itu juga akan selesai seperti ini. Contoh jawaban. Oke. Submit ini digunakan begitu kalian udah menyelesaikan semua soal di dalam kompetisi, baru kalian submit. Ya, jangan disubmit sebelum selesai semuanya. Dan exit ini sebenarnya untuk keluar dari learning activities-nya jangan nggak usah diklik sih di dalam kompetisi ini. Oke. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan atas ini ada time remaining sama progress. Ya. Jadi ini adalah waktu kalian yang tersisa. Habis itu ini ada progress. Kalau di sekarang ini kan ini istilahnya ini adalah untuk menunjukkan saja kepada kalian. Jadi kalau dalam istilahnya pelatihan ini memang settingannya kapan kalian mulai itu 2 jamnya akan berjalan. Tapi kalau di kompetisinya nanti katakan kalian mulai dari jam 8. Kompetisinya itu mulainya dari jam 8. Dan kalian masuknya itu 8:05. Itu otomatis 5 menit akan sudah terpangkas dari waktu kalian. Jadi otomatis sistemnya akan selesai jam 10 kalau misalnya katakan kompetisinya dari jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau kalian masuknya telat 5 menit, nanti kalian akan dapatnya 1:55. Seperti itu. Oke. Dan ini ada progress bar juga untuk menunjukkan kalau kalian progresnya itu udah sampai mana. Jadi itu membuat kalian juga bisa track progress kalian sampai mana. Oke. Nah, untuk strategi masing-masing, ini juga ada yang perlu diperhatikan. Itu adalah ini, kita bisa lihat di sebelah item 1 ini selalu ada marks-nya atau poinnya, itu berapa. Jadi di posisi poin angkanya itu ada di sini. Ya. Saya nggak tahu mungkin kalau untuk tahun ini mungkin kalau penyisian mungkin soalnya dibuat sama semua angkanya
Tapi biasanya kalau semifinal atau final kayak gitu biasanya itu akan berubah-ubah angkanya. Itu akan berbeda. Jadi itu tuh benar-benar tergantung sama strategi kalian, ya. Jadi misalnya contoh nih, apa yang kalian bisa lakukan? Mungkin kalian bisa lihat dulu semua soalnya. Oke. Terus lihat, wah ini angkanya berbeda-beda nih. Wah, ini ada yang 10, ada yang nilainya 10, tapi kayaknya gampang. Saya mau start dengan itu dulu. Silakan. Nah, gimana caranya? Kamu tinggal kerjain ini, nanti kamu kerjain. Di situ nanti kamu bisa navigasiin ke tempat-tempat yang lain. Seperti itu, kira-kira. Ya, jadi itu ada poin-poinnya itu selalu ada muncul di sebelah pertanyaannya. Kalau misalnya soalnya kayak question set seperti ini, di mana ini ada stimulus di sebelah kiri, pertanyaan di sebelah kanan, maka dia akan dia akan selalu di sebelah kanan ini ada ininya. Di setiap soalnya nanti dia akan ada marks atau poin. Itu so far itu adalah untuk navigasi basicnya di dalam Pesona Edu Class ini. Apakah ada pertanyaan so far? Atau sudah clear semua? Udah clear, Kak. Oke, siap. Oke. Kak mau tanya. Oh, silakan. Kalau jawaban saya, apakah nilainya dikurangi? Oh, enggak. Jadi misalnya kamu masukin soal ini, habis itu ini salah gitu kan, itu nggak dikurangi. Pastinya enggak. Oke. Tapi Terima kasih. iya. Tapi misalnya kalau misalnya contoh, jadi ini misalnya kan ini kan pertanyaan pilihan ganda ini contohnya kan. Kalau kita lihat di sini lagi itu kan ada pertanyaannya itu ada yang misalnya bentuknya pilihan ganda kompleks seperti ini kan. Jadi kalau misalnya pilihan ganda kompleks ini, katakan di soal ini jawabannya itu mestinya yang benar itu adalah 3 ini. Ya. Tapi kamu jawabnya cuma 2, kayak gini. Ya. Itu otomatis tentunya ada pengurangan nilai kalau seperti itu. Tapi kalau di satu soal kamu jawab, habis itu kamu salah, tentunya nggak ada pengurangan nilai. Oke. Ya. Pak, kalau kayak untuk yang interaktif kan biasa ada yang kasih link. Kalau linknya kalau dibuka tapi nggak bisa gitu, ngomongnya nol link gitu, kok nggak ada. Oke, bentar. Nanti saya akan ke soal interaktif. Kenneth ya? Ya, nanti akan saya bahas. Oke. Nah, ini kan sekarang jadi contohnya seperti ini. Oh, sorry. Ini ada pertanyaan lagi. Aku udah beli akun promo, tapi di bagian learning aku nggak ada contoh soal seperti itu. Itu bisa lihat di mana ya? Masuknya akun promo mestinya ada. Ini dengan tes ya, saya nggak tahu siapa. Coba masuk lagi. Ya. Coba masuk lagi. Halo. Ya, oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu mungkin. Atau ada pertanyaan lagi? Sir, soal ini tuh buat yang trial tadi atau a different one? Oh, this one is a different one. Ini nih kalau kamu beli akun promo itu mestinya dapat akun yang masuknya itu di Pesona Edu Class. Habis itu masuk ke dalam situ, itu mestinya ada beberapa soal di situ yang bisa diakses. Ini adalah salah satu dari question set-nya. Coba cek emailnya lagi mungkin yang akun promo itu. Kalau nggak habis ini nanti ya, kalau nggak habis ini nanti bisa dibantu lah. Saya bisa bantu untuk ngecek lagi. Oke. Mungkin kita continue dulu ya. Jadi next itu adalah kalau misalnya pilihan ganda,
ya, itu bentuknya ini kalau ini kan pilihan ganda, itu kalian lihat bentukannya ini bulat kayak gini. Saya nggak tahu sih apakah nanti di lombanya akan ada pilihan ganda atau enggak. Tapi kalau pilihan gandanya, itu tuh bentuknya bulat seperti ini. Dan ini cuma bisa dipilih satu. Tapi kalau MRQ atau multiple response questions atau pilihan ganda kompleks, itu tuh bentuknya kotak kayak gini. Tapi biasanya ditulis sih itu soalnya. Pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi ini biasanya jawabannya itu bisa multiple, bisa kombinasi. Bisa, kalau tricky mungkin hanya ada satu yang benar. Atau kalau misalnya ada dua gitu, ya, atau bisa tiga, atau bisa bahkan empat-empatnya. Ya. Jadi ini adalah salah satu tipe soalnya. Ini adalah pilihan ganda kompleks. Ingat, ini bentuknya kotak. Kalau ini bulat. Kalau pilihan ganda tok. Pilihan ganda kompleks itu ada kotak. Oke, next is matching, menjodohkan, ya. Nah, ini menjodohkan ini, jadi misalnya nanti diberikan stimulus, habis itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini disuruh menjodohkan yang kiri dengan yang kanan, seperti ini. Jadi misalnya left item 1, itu berarti yang ini, is match with, jadi untuk pertanyaan ini misalnya tanggalnya berapa, gitu. Jadi misalnya katakan tanggalnya 5 Mei, contoh ya. Oke. Nah, ini tinggal dipasang left item 1 is match with right item 3. Dan so on. Jadi misalnya 2 sama 2. Gitu. Itu 3 sama 1. 4 sama 4. Jadi ini adalah contoh untuk soal yang memasangkan. Oke. Dan oke. Jadi kita udah cover pilihan ganda kompleks dan menjodohkan. Next itu adalah isian bebas dan esai. Untuk isian bebas itu biasanya itu bentuknya itu seperti ini, fill in the blanks. Jadi misalnya ini ada sebuah pertanyaan. Oke. Nah, di situ ada sebuah hadiah dibungkus bla 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 bla. Habis itu adalah berapa cara kayak gini kan. Nah, ini misalnya pertanyaannya itu kamu masukin angkanya. Ya udah, nanti kamu misalnya masukin 12 cara kayak gini. Nah, contohnya ya. Nah, di sini itu jawabannya itu dicek otomatis oleh sistem. Tapi itu kebanyakan maksudnya jawabannya itu banyak alternatifnya. Jadi misalnya kamu 12 kayak gini. Atau kamu tulisnya 12 kayak gini. Itu bisa. Ya. Jadi nanti akan ada instruksinya biasanya ya. Nanti tinggal ikuti aja. Nah, tadi pada saat workshop yang pertama ada yang nanyain misalnya luas gitu atau angka. Itu kan formatnya berbeda-beda gitu contohnya kan. Ya nanti berarti kalian tinggal pay attention aja. Misalnya nanti di soalnya dia udah tulis kalau di belakangnya ini untuk luas gitu. Misalnya ada meter persegi gitu. Udah nanti berarti jawabannya dalam meter persegi. Atau misalnya nanti soalnya misalnya kayak cm persegi gitu. Nah, udah ikutin aja. Tapi biasanya itu udah dikasih. Atau misalnya angka dalam rupiah gitu, duit ya. Kalau misalnya kayak kamu misalnya tulisnya 10.000 kayak gini. Atau misalnya 10.000 kayak gini. Nah itu kalau nggak dispesify sama soalnya secara jelas formatnya seperti apa, biasanya nanti pembuat soalnya itu udah memberikan beberapa alternatif. Jadi dua-duanya itu bisa diterima. Seperti itu. Oke. Ini ada kalau kita jawab 12 dan 12 apa sama ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya 12 atau 12 kayak gini, kalau nanti nggak dispesify sama pertanyaannya, maka nanti biasanya pembuat soalnya itu udah take into account. Jadi dia udah pasti menyiapkan dua-duanya ini sebagai jawaban yang benar. Tapi kalau misalnya nanti pertanyaannya itu dia berikan, misalnya dia udah specify gitu, contoh jawabannya ya, itu misalnya harus
angka gitu. Ya udah berarti itu angka tok gitu. Seperti itu. Jadi dibaca aja pertanyaannya dengan baik. Itu untuk isian singkat. Oke. Oke, berarti akun kompetisi sama pelatihan ini beda ya dari ya beda. Kalau pelatihan ini itu yang dari akun promo yang ada di email mestinya habis kamu bayar. Tapi kalau untuk yang kompetisi nanti kompetisi sendiri. Masuknya pun di tempat yang berbeda. Itu seperti yang disampaikan Farel di chat. Oke. Ini sekarang untuk item nomor 5 ya. Nah, ini di sini ada mention essay kan, soal essay. Jadi kalau soal essay itu answer-nya ini seperti ini. Ini ada text input. Oke. Again, biasanya nanti dispesify di pertanyaannya apakah membutuhkan cara prosesnya kayak working-nya kayak gitu harus ditulis atau misalnya nanti kayak atau kayak misalnya udah aja gitu. Maksudnya kayak kamu tulis jawabannya aja tok gitu. Jadi nanti silakan dilihat di pertanyaannya atau biasanya nanti mungkin kayak di sebelum kompetisinya nanti mungkin ada yang memberikan informasi tentang itu. Jadi diikuti aja. Tapi intinya kalau answer dalam essay ini dalam text input seperti ini kalian bisa masukin teksnya. Nah, jadi misalnya panjang lintasan tersebut adalah berapa gitu, misalnya katakan 20 meter. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau kalian membutuhkan equations, itu bisa diklik di tanda sigma ini. Ya, jadi just in case, maksudnya in case nanti ada pertanyaan yang membutuhkan kalian untuk memasukkan equation, itu caranya adalah di tanda sigma ini. Ya, habis itu nanti kalian bisa masukin karakter, simbol, habis itu math. Jadi misalnya kayak butuh akar. Ya, atau misalnya kayak butuh pangkat gitu. Misalnya membutuhkan bagi. Itu silakan kalian masukin di sini. Dari equation tadi. Atau mungkin kalau soal SMA mungkin nanti membutuhkan integral dan segala macam, mungkin possible, saya nggak begitu tahu juga. Nanti silakan dipakai fitur equation kalau memang dibutuhkan oleh pertanyaan ini. Oke. Jadi ini adalah untuk free response. Again ini saya jawabnya ngasal aja untuk sekarang karena ini cuma untuk workshop, bukan yang semester. Ini adalah untuk free response. Nah, ini ada juga tipe soal. Dia sama-sama esai, tapi yang ini kalian bisa lihat kalau ini adalah text input yang dimasukkan. Sedangkan kalau yang ini contohnya, ini dia answer-nya itu minta upload dokumen. Jadi di sini ini ada instruksinya. Tulis pengerjaanmu di kertas lalu unggah gitu contohnya. Terus itu ada instruksinya. Nah, tulis pengerjaanmu di kertas ini lalu unggah. Kalau kayak gini kan udah jelas. Berarti dia maunya ada pengerjaannya juga, ada working-nya juga. Gitu. Makanya nilainya biasanya tinggi. Gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya simple. Jadi kamu tulis aja di kertas. Saya buka dulu file. Ya, jadi contoh misalnya ini. Jadi ditulis aja di kertas dulu pengerjaannya, lalu nanti tinggal di-upload masuk ke sini. Mohon di ini juga, maksudnya kalau soalnya itu mintanya untuk tulis di satu kertas seperti ini, itu tuh berarti itu harus dalam satu file, karena dia nggak bisa upload multiple file untuk satu pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian
try untuk memasukkannya ke dalam satu kertas. Tapi kalau memang membutuhkan banyak kertas, ya nanti berarti harus disambung dulu baru diupload. Gitu, seperti itu kira-kira. Oke, ini adalah contoh saja ya, tapi mungkin ini contoh yang ini tulisannya agak sedikit kecil, mungkin nanti kalian bisa bikin tulisannya yang lebih besar. Nah, bagaimana cara uploadnya? Ya udah, jadi nanti tinggal begitu kalian udah siapin di kertas, kalian jepret foto, tinggal di drag masuk ke sini, selesai. Di situ di save. Oke. Ini otomatis jawaban ini akan tersave di dalam sistem ini buat yang soal yang upload dokumen ini. Nah, ini harus dipahami juga di sini itu apa namanya istilahnya? Filenya itu harus berbentuk JPG, PNG, PDF, dan GIF. Jadi kalau pakai file-file lain itu nanti nggak diterima oleh sistem. Itu saya berikan contoh. Tapi anyway, sebelum itu saya berikan contoh. Jadi misalnya ini kan ada satu soal di mana dia membutuhkan dia ada satu stimulus untuk beberapa pertanyaan. Jadi ini ada item 6.1, 6,1, ada item 6.2. Oke. Nah, ini di sini itu kalian bisa lihat kalau saya move ya. Itu bisa dilihat kalau ini tanda centangnya itu abu-abu. Nah, kalau abu-abu ini berarti selesainya itu kayak sebagian gitu. Ini belum selesai sempurna gitu istilahnya. Jadi kamu balik lagi dan lihat kalau ini ternyata ini masih ada kosong. Jadi itu adalah cara untuk navigasinya di sistem. Nah, ini sekarang misalnya jawaban untuk nomor 2B ya. Ini saya berikan contoh. Misalnya kayak gini. Ya, ini bukan jawaban yang sebenarnya, tapi ini contoh aja. Oke. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya saya masukin filenya salah, dia akan bilang error. Allowed file extensions are JPG, GIF, PNG, and PDF. Jadi nanti silakan pas kalian save-nya, kalian have this in mind. JPG, GIF, PNG, sama PDF. Kira-kira seperti itu. Oke. Silakan dimasukin. Kalau yang benar, itu nanti bisa dimasukin. Oke. So far, apakah clear? Ada pertanyaan mungkin? Sir, tadi kalau yang butuh kertas lebih dari satu itu digabungin maksudnya? Oh, jadi digabungin contoh ya. Saya kurang ini sih, tapi mungkin kalau pakai pen gitu ya. Kalau pakai pen mungkin saya contohin pakai pen ya. Jadi ini ada cara yang lebih baik sih. Sekali lagi. Oke. Jadi misalnya ini jawaban nomor 2A kayak gini satu kertas, habis itu 2B satu kertas. Tapi saya mau dua-duanya di satu file gitu. Contohnya gitu ya. Jadi mungkin saya bisa print screen ini. Terus saya cari ini ya. Saya crop. Terus saya bikin ininya tambah gede. Atau misalnya kayak gini lebih gede. Di situ nanti saya print screen, habis itu saya tambahin lagi yang di samping. Itu juga possible. Jadi misalnya ini jawaban nomor 2B. Oke. Oke, thank you. Itu nanti kamu save 2 file, habis itu kamu append lah, kamu tempel gitu. Itu jadiin satu file.
Kayak gitu kira-kira. I mean there must be a better way, tapi mungkin nanti kalau perlu silakan di Google aja gimana caranya. Tapi Thank you. Ya, intinya itu adalah filenya itu harus dalam satu file, jadi dia nggak boleh 2 file. Oke. Oke. Itu adalah untuk ini. Ada pertanyaan lain mungkin? Jadi kalau misalnya kita kerjainnya di laptop, kita harus foto pakai HP lalu kirim ke laptop ya? Ya, biasanya sih seperti itu. Ya. Atau kalau misalnya kayak ada scanner kayak gitu juga bisa sih. Scanner langsung ke PDF kan? Itu biasanya kalau ada scanner kayak gitu, multiple files-nya bahkan itu langsung dijadiin satu sama dia. Jadi kalau beberapa halaman pun itu bisa jadi banyak halaman. Jadi satu file kalau pakai scanner. Ada beberapa yang tahun lalu yang pakai scanner. Kertas di sini itu kertas tulis ya Kak, baru dipindah ke PDF, betul? Ya, di foto biasanya sih. Ya kita kalau nggak di scan. Saat kompetisi soalnya 10 atau berbeda Kak? Itu mestinya ada di sini, Devita. Pergi ke ketentuan. Sini ada. Untuk babak penyisihan 30 sampai 40 butir soal, babak semifinal, babak final, dan seterusnya. Dan tipe soalnya juga ada di sini. Jadi biasanya soal-soal esai yang perlu kalian tulis itu biasanya sih biasanya sih di final. But it's good to know lah. Yang respon audio, respon video seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau start preparing now juga bisa. Oke, Devita. Akunnya dikasih tahu lewat Gmail. Biasanya dapat sih, nanti saya bantu. Kalau udah mau ngerjain lagi bisa nggak? Kalau untuk latihan ini bisa. Tapi kalau untuk kompetisi nanti nggak bisa. Kompetisi nanti cuma sekali toh. Itu gambarnya bisa copy paste nggak ya? Copy paste maksudnya seperti apa? Copy paste masuk ke situ nggak bisa. Itu harus filenya yang diupload. Oke. Jadi refer ke sini aja. Silakan selalu di refer ke sini. Pokoknya ini workshopnya saya berusaha untuk menjelaskan semuanya. Tapi nanti misalnya kalau kalian masuk final, kalian mau lebih fokus ke bagian workshop yang esai dan respon audio, respon video kayak gini, itu nanti bisa juga. Nanti pokoknya workshop kali ini nanti akan direkord dan ditaruh di YouTube. Tapi sekarang saya jelaskan semuanya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya. Saya akan lanjut dulu. Ini yang set interaktif itu nanti akan saya tunjukkan lagi. Saya lengkap dulu. Oke. Ini mungkin yang lebih relevan karena ini di penyisihan juga dan semifinal. Ya, ini ada syarat lepas gambar dan teks. Syarat lepas gambar dan teks. Ya. Serta ini tadi kita udah cover. Oke. Jadi kalau untuk syarat lepas gambar dan teks itu bentuknya itu seperti ini. Jadi misalnya ini syarat lepas ya. Nah ini ada beberapa ini teks ya. Jadi bisa ini drag and drop. Jadi kalau misalnya lihat ada 3 ini yang kosong seperti ini, nah itu silakan aja kalian drag yang mana yang menurut kalian paling benar. Oke. Jadi misalnya berdasarkan teks berikut kita dapat menyimpulkan bahwa ini apa gitu ya. Jadi dipilih salah satu, tinggal di drag masuk aja kayak gini.
kayak gitu. Very simple. Nah, tapi biasanya soalnya nggak sesimpel ini. Biasanya soalnya itu ada pengecohnya. Jadi contoh. Kayak gini. Kalau tadi kan drag and drop-nya itu teks. Ini kan drag and drop-nya itu image. Which is yang nanti juga akan bisa dilihat di sini selfie post gambar atau selfie post teks. Di sini bisa dilihat kalau di sini jawabannya itu hanya maksudnya kotak jawabannya itu hanya ada 3 seperti ini. Ya. Habis itu yang perlu dimasukin itu ada maksudnya yang bisa dimasukin itu ada 5. Jadi istilahnya 2 itu adalah distractor panggilannya atau pengecoh. Ya. Jadi di antara 5 ini ada 2 yang nggak relevan masuk ke sini gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin. Contoh, ini contoh aja ya. Itu berarti anggap aja 2 ini hitung pengecohnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk drag and drop very simple, tinggal di drag masuk ke tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah respon audio. Jadi kalau tadi ada respon ini lagi-lagi ini untuk yang final sebenarnya kayaknya. Kebanyakan ini untuk yang final. Ya. Tapi anyways, kalau untuk respon audio ini cara untuk masukin jawabannya itu sebenarnya gampang. Ya. Jadi nanti kalian tinggal upload file. Ya. Jadi udah misalnya kalian udah record dulu di suatu tempat berupa MP3 atau M4A. Habis itu nanti bakal dimasukin ke sini. Itu silakan aja. Jadi nanti misalnya kalian udah siapin contoh ya, contoh. Share screen. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Itu kutipan dari surat pribadi itu. Nah, kepanjangan dari 5M itu adalah mencuci tangan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau respon audio ini biasanya sih dipakainya buat soal literasi. Mungkin saya tunjukin. Jadi misalnya kayak gitu, ya jadi nanti tinggal seperti biasa kalau file udah cocok, tinggal di drag masuk ke sini. Selesai. Tapi ada cara yang lebih gampang sebenarnya. Cara yang lebih gampang tinggal record audio ini, habis itu tinggal diklik aja tombol merah ini, habis itu di record. Tes. 1, 2, 3. Gitu. So nanti recordingnya bakal masuk, kalian tinggal masukin, kalian coba dengerin, kalau itu cocok dengan apapun yang kalian udah ingin masukkan, udah nanti berarti tinggal dimasukin aja. Tinggal di save, akan selesai. Jadi recording ini tersimpan. Kalau kurang puas, tinggal di delete, record lagi. Itu nanti silakan ini yang di seperti itu kira-kira. Itu untuk soal record audio. Kadang-kadang nanti akan muncul kayak allow microphone access seperti itu. Maksudnya kayak kadang-kadang Chrome-nya itu belum dikasih. Maksudnya website ini belum dikasih akses ke Chrome, maksudnya ke ke mic ya. Jadi belum dapat akses mic ya, website ini belum dapat akses mic. Nanti dia akan tanyakan kayak allow access to microphone. Habis itu nanti kalian tinggal allow. Itu nggak biasanya kadang-kadang muncul di bagian sini di browser. Bagian sini atas kanan ini, dimana saya notate itu. Itu nanti kayak ada tanda kayak webcam yang ada tanda X-nya, tinggal klik di situ. Habis itu dia allow. Besar interaktif itu yang link itu ya. Kalau nggak bisa kalau ngomongnya kosong dia. Oke, sekarang kita ke situ ya, Kenneth ya. Oke. Yang soalnya membuat jembatan ya. Oke. Nah ini, ini ada memasang jembatan ini kan, ini yang terakhir. Iya. Oke. Jadi ini dia, ini relevan juga untuk penyisihan dan semifinal. Ini biasanya akan ada set pertanyaan yang stimulusnya itu berupa intersim atau kayak interaktif seperti ini. Oke. Nah, kalau ini ya, ini tuh nanti akan ada memasang jembatan ini. Oke.
Nah, ini biasanya Kenneth, ini akan muncul di sini. Ini memang kalau link yang ini kebetulan ini dipakainya buat tahun lalu. Ini linknya udah nggak bisa dipakai lagi, memang salah. Tapi biasanya interaktifnya itu di embednya di sini, langsung di soalnya. Ini Kenneth nggak muncul di sini. Oh, muncul di situ ada. Ya udah, jadi interaktifnya itu di sini. Jadi ini linknya ini sebenarnya bagi yang nggak bisa pakai interaktif ini aja. Tapi biasanya interaktifnya di embed seperti ini langsung di soalnya. Oh, baik, sir. Thank you, sir. Oke. Jadi misalnya ini, ya. Ini kebetulan soal tahun lalu ini berupa video response, tapi anggap aja ini stimulus yang kalian bisa pakai juga anyways. Maksudnya simulasi interaktif yang kalian anyways bisa pakai. Ya. Jadi misalnya nanti itu biasanya itu akan diberikan interaktif. Habis itu dari interaktif ini stimulusnya kalian disuruh kayak mengeksplor sebuah konsep gitu. Habis itu menjawab sebuah pertanyaan dari konsep yang sudah kalian eksplor. Oke. Ini kebetulan ini nih untuk video respons, jadi saya sekalian tunjukin aja. Again ini untuk di final, tapi maksudnya bagi kalian yang nanti masuk ke final itu lumayan relevan. Ini sama aja stepnya. Jadi kalian siapin videonya. Yang ini harus MP4. Habis itu setelah videonya jadi, nanti tinggal di drag masuk ke sini. Nanti ini akan uploadnya itu akan selesai. Nah, tunggu sampai uploadnya selesai, habis itu tinggal submit. Oke. Untuk interaktifnya sendiri, ya itu biasanya nanti kalian akan dikasih interaktif, ya menjadi soal-soalnya itu akan dikasih interaktif di sini, ya atau diberikan sebuah link seperti ini. Habis itu nanti kalian supposed to, maksudnya bermain dengan, bukan bermain ya, maksudnya explore interaktif ini. Ya kalau yang ini nih kebetulan ini sebuah permainan memasang jembatan dengan komputer. Terus itu kalian mulai. Misalnya giliran komputer nanti dia bakal pasang. Itu kalian pasang. Itu pasang 1 meter, lalu pasang 3 meter, 2 meter dan seterusnya. Jadi di sini nanti dengan kalian kayak memainkan interaktif ini a few times, ya. Maksudnya mengeksplor interaktif ini a few times, kalian supposed to mencari pattern-nya, terus habis itu mencari strategi gimana caranya untuk selalu menang dalam game ini. Ya. Kalau nggak salah saya, kalau kamu mulainya pertama. Ya. Jadi si komputer ini, kalau dia mulai pertama, dia akan selalu menang. Sedangkan kalau dia playernya tahu gimana caranya, player juga akan selalu menang. Oke. Jadi dengan explore ini, kamu supposed to find out bagaimana caranya. Kalau kamu start pertama, itu kamu akan selalu menang. Itu adalah soal intinya, soalnya seperti itu. Kalau di sini. Nah, untuk soal ini saya mungkin akan bisa menunjukkan beberapa contoh lagi, ya, beberapa contoh-contoh interaktif lagi. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Apakah sudah cukup clear sampai sini? Sudah clear. Oke, sip. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah soal video sudah diberikan sebelum kompetisi karena membuat jawaban video agak enggak. Tidak. Biasanya itu di final itu soal videonya akan diberikan pas ininya. Pas kompetisinya. Sir. Ya, silakan Rachel ya. Ini buat mencoba memasang jembatannya bisa multiple times sampai unlimited atau ada limitnya? Oh, bisa unlimited. Bisa unlimited. Okay. Bisa unlimited. Bahkan seingat saya ini kalau kamu kerjain ini, itu nanti bisa bahkan data-data yang sebelumnya itu kamu bisa kayak cek gitu. Bisa unlimited. Pokoknya semua interaktifnya kamu bisa tinggal refresh, habis itu nanti bisa dikerjain lagi. Oke, thank you. Ya, oke, Rachel.
Any other questions? Ada pertanyaan lain mungkin sebelum saya tunjukin beberapa contoh lagi? Oke, saya tunjukin beberapa contoh ya. Dari akun SD mungkin. Misal contoh ya, ini soal anak SD sih, tapi sebagai contoh aja. Nah, bisa soalnya kayak gini nih, contoh ya. Ini kan bahkan di penyisihan sama semifinal, dia tuh jadi misalnya set pertanyaan intersim ini dia bisa salah satu bentuknya. Bisa pilihan ganda kompleks, bisa benar salah, bisa mencocokkan, bisa syarat lepas gambar teks, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk di sini, jadi misalnya ini contohnya ini pertanyaan final anak SD tahun lalu. Ini nih pasangannya itu sebenarnya ini set si simulasi interaktif ini pasangannya itu MRQ atau pilihan ganda kompleks, multiple response questions. Ya, jadi ini ada kemungkinan nih seperti ini contohnya di penyisihan. Jadi di sini ada peraturannya, habis itu pokoknya ada aturannya yang panjang gitu. Habis itu nanti ada pertanyaannya. Nah ini ditanya pernyataan yang benar itu adalah apa. Jadi nanti dia disuruh untuk ngecek setiap statement ini, habis itu dilihat di mana yang benar. Contohnya. Nah interaktif itu ada di sini. Jadi kadang-kadang interaktifnya itu kalian bisa lihat contohnya misalnya seperti ini. Nah, cara mainnya itu ya, cara menggunakannya itu bukan main lah, cara explore itu biasanya itu ada tanda I-nya ini, informasi. Jadi biasanya ada informasi kayak gini. Di situ ini ada perintahnya berupa sebuah bilangan dengan maksimum 4 angka dari kiri ke kanan, angka 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi nanti dia supposed to explore si interaktif ini, si siswa itu supposed to explore interaktif ini dan ngelihat pattern-nya sebelum mereka jawab pertanyaan ini. Jadi misalnya kalau 1242 itu bikin mukanya seperti ini. Kalau misalnya 1442. Nah, ternyata kalau yang kayak gini, berarti kalau 4 ini kan ada 4 di tabel ini, itu ada question mark seperti ini contohnya. Nah, si question mark ini rupanya itu artinya matanya random. Nah, dia kan nggak tahu artinya question mark ini sebelum dia explore interaktif ini. Itu contohnya. Ini ternyata matanya random. Jadi kalau misalnya ada di sini soal-soal ini wajah-wajah ini ada yang matanya itu nggak included di dalam sini, ya kemungkinan besar yang nomor 2 itu yang nomor ya kalau di sini itu nomor 2 ya kalau di sini itu nomor 2 mata itu question mark-nya itu bakal random. Tapi kalau di sini soal ini mulut. Jadi di sini di question mark itu kalau ada mulutnya yang nggak included di dalam sini itu berarti nomor 3. Ya, kayak gitu. Contohnya seperti itulah. Jadi kalian akan dapat simulasi interaktif. Kalian supposed to explore dari situ. Nanti kalian dapat hint-hint dari situ. Habis itu nanti jawaban pertanyaannya itu akan banyak dapat hint-nya itu dari interaktifnya. Seperti itu kira-kira. Itu adalah soal stimulus set pertanyaan intersim ini. Jadi ini nanti interaktifnya ini bisa macam-macam, ini bisa dari Sona Edu, bisa dari Kemdikbudnya, ya bisa dari FED Colorado, ya, itu semuanya possible. Interaktif yang digunakan atau intersim yang digunakan. Ini saya tunjukin satu lagi terakhir. Dari set pertanyaan virtual juga, ini kayak gini. Ya ini sama, ini pilihan ganda kompleks, di mana nanti dia siswanya diminta untuk memfigure out jalannya si robot penyu ini.
penyu ini. Dan gimana cara jalannya si robot penyu ini, lagi-lagi klik I ini, nanti bisa tahu instruksinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya DN maju N langkah, RN berputar 90% searah jarum N, jarum jam N kali. Jadi misalnya contoh 10, habis itu itu D5 sudah jalan. Dia akan jalan D10, dia flip 270 derajat, habis itu dia jalan ke D5. Dan again dari dia bermainkan interaktif ini, ya itu biasanya di embed di soal kalian atau nanti diberikan link yang working. Nanti you are supposed to answer the questions accordingly. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, apakah cukup clear? Ya ini lumayan banyak informasinya. Apakah ada pertanyaan mungkin dari kalian? Oke, dari Devita kayaknya clear. Ada pertanyaan? Atau cukup clear semuanya, jelas semuanya? Ini soal-soal itu kalian tadi bisa akses di akun promo kalian. Sir, kalau akun promo kita kelas 7 berarti masuknya yang kelas 7 doang kan? Atau Oh, kalau kamu masuk, kalau belinya SMP dapatnya kelas 7-8 ya, kalau nggak salah saya. iya. Ya. Kalau untuk yang SD dapatnya soal-soal SD. Kalau untuk yang SMA dapatnya soal-soal yang SMA sama SMK. Ya, Oh, berarti maksudnya yang kelas 8 tuh bisa dikerjain. Oh, ya, silakan. Oh. Ya. Sebenarnya dia agak fleksibel sih ini, kayak agak fluid gitulah maksudnya. Soal-soal yang kelas 7 dan kelas 8 itu, kelas 9 sebenarnya untuk literasi dan numerasi ini dia agak sedikit merge gitulah. Jadi oke. Bisa dipakai untuk latihan juga. Soalnya menurut pelajaran atau kelas masing-masing ya, yang akun promo. Iya betul, tapi kamu bisa ngerjain yang manapun yang kamu mau. Jadi maksudnya memang itu dikasih contoh-contoh semua itu, silakan dieksplor aja. Kan sebenarnya tujuannya itu lebih ke untuk membiasakan diri aja dengan tipe-tipe soal numerasi dengan stimulus ini, ya biasanya dibilangnya tipe-tipe soal-soal AKM sih ya. Sama sekalian latihan menggunakan LCMS-nya supaya nanti kompetisinya. Itu nanti untuk latihan soal di akun promo bisa dikerjakan lebih dari 1 kali kan? Bisa. Jadi caranya itu tinggal balik lagi nih ke learning activities ini. Ya. Nanti ada yang learning activities ini. Kalau udah berkali-kali dikerjain pun nanti tinggal diklik lagi aja. Nanti tinggal di start. Attempt limit-nya unlimited. Ya, jadi bisa. Dia mungkin nggak muncul lagi di dashboard kayak gini. Kalau udah selesai. Kamu harus pergi ke learning activities, nanti dikerjain dalam situ. Kak, besok saat pelatihan numerasi apakah akan diberikan pembahasan? Terima kasih ya. Akan ada pembahasan, tapi palingan cuma beberapa soal sih, nggak semua. Kan ada pembahasan untuk soal beberapa soal. Semoga cukup menjawabnya. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada Kak. Clear ya? Oke. Clear. Oke, sip. Kalau begitu, kayaknya mungkin kita bisa tutup eventnya, workshopnya kali ini. Semoga cukup membantu. All the best buat kompetisi ini. Semoga kalian semua bisa masuk final, bisa juara. Dan salam kompetisi. Alright, kalau gitu kita tutup. Thank you semuanya. Kak, aku mau tanya boleh nggak? Ayo, monggo. Silakan. Silakan, Sierra.
Ya, tapi anyways bagi yang lain yang mau live juga udah oke, karena udah ditutup. Ya. Gimana Sierra? Untuk kalau kompetisi soalnya bahan soalnya nanti campur sama kelas 8 atau sesuai kelas. Misalnya kalau kompetisi kelas 7 berarti bahannya soal kelas 7 aja atau dicampur? Sesuai kelas. Sesuai kelas. Jadi kalau kelas 7 ya kelas 7. Kalau kelas 8 ya berarti itu udah masuk materi yang kelas 7 juga otomatis kan. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak. Ya. Sir. Ya. Itu kan yang besok judulnya pembahasan soal numerasi. Jadi kalau bukan bahas soal numerasi, ngapain? Oh, besok akan membahas soal numerasi. Ya. Dari soal-soal yang beberapa yang ditujukan di tempat di soal sorry di tempat kamu itu, di tempat akunnya itu beberapa dari soalnya akan dibahas. Ya. Oh, oke. Thank you. Ya, tapi beberapa aja bukan semua gitu. Ya, itu maksud saya. Ada. Terima kasih Pak. Oke, Kenneth. Sampai jumpa. Oke. Ya, anyways, kalau ada yang ya, oke Marco, thank you. Kalau ada yang punya problem dengan akun, ini bisa saya bantu. Oke, sepertinya nggak ada. Oke, kalau gitu saya tutup acaranya. Thanks all.